Nah, oke. Jadi ada dua macam gerakan bertumpu. Yang pertama bertumpu pada tangan dan yang kedua bertumpu pada kaki. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Ustadz Riko. Oke, tidak ada. Alhamdulillah. Kalau tidak ada, Pak Riko yang bertanya. Set. Live meeting apa goit? Goit apa live meeting? Coba sebutkan. Ada Live meeting. berapa gerakan bertumpu pada tangan? 1. 1 atau 2? 2 atau 1? 2. Ayo, bingung. 1 atau 2? 2 atau 1? 1. 1. Coba kita lihat di gambar tadi ya, sebelum ini. Set. Nah, ada berapa? 2. Ada 2. Yang pertama bertumpu pada tangan di mana ini? Kaki. Di lantai. Kalau ini Jika di kaki. Tembok. Di dinding. Jadi ada yang berdiri seperti ini dan ada yang posisinya tidak berdiri seperti ini. Jadi jawabannya ada 2. Sekarang nomor 2, gerakan bertumpu pada tangan untuk melatih kekuatan otot tangan atau tangan atau lengan. Lanjut, untuk melakukan gerakan bertumpu, tangan harus menggunakan berapa tangan? 1 atau 2. boleh nggak 1 tangan? Nggak boleh. Kenapa? Nanti jatuh. Nanti jatuh. Ya. Yang kedua bisa cedera ya. Kalau sudah cedera bahu atau lengan itu susah. Penyembuhannya lama. Maka dari itu lebih baik menggunakan 2 tangan. Jangan kita kok nanti saya kuat Pak, tetap nggak boleh. Meskipun kuat 1 tangan tetap nggak boleh. Tumpukan pada tangan untuk melatih kekuatan otot. Sudah ya, gerakan bertumpu Pak Riko kira sudah paham semua. Kita lanjut di gerakan bergantung. Nah, ini masih ingat enggak? Gerakan bergantung adalah aktivitas menahan badan atau berat badan dengan tangan memegang palang atau ranting pohon yang kuat. Nanti kalau ada soal apa itu gerakan bergantung, jawabannya itu. Menahan berat badan dengan tangan memegang palang atau ranting pohon yang kuat. Jangan hanya ranting pohon saja, tapi ditambahi ranting pohon yang kuat. Ini soal, iki bacaan jawabannya. Manfaat dari gerakan ini adalah untuk melatih otot tangan atau lengan juga. Dan juga otot perut. Nah, kenapa kok otot perut? Karena kalian belum pernah melakukan, jadi kalian belum merasakan. Di sini ada beberapa variasi gerak menggantung. Yang pertama, kaki lurus ke bawah. Contohnya ini. Yang kedua, bergantung dengan paha diangkat ke depan. Contohnya mana? Ini. Ketiga, bergantung dengan kaki ditekuk ke belakang. Contohnya mana? Ini. Ada 4, bergantung dengan kaki memanjang ke depan. Contohnya ini. Jadi ada 4 macam variasi ya, ingat-ingat. Kita bisa variasikan. Jadi dari gerakan awal ini bisa divariasikan segini banyaknya. Awalnya itu cuma ini dasarnya. Nah ini yang memanjang ke bawah. Awalnya ini. Lalu divariasikan menjadi ini. Seperti itu. Ada yang tanya di dalam gerakan bergantung ini? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, dijawab. Gerakan bergantung dilakukan di
Coba jawab. Di ranting pohon yang kuat atau di palang? Ya, benar, Mas Aura. Di ranting pohon yang kuat atau di palang. Nomor 2, gerakan bergantung dilakukan menggunakan berapa tangan? Jawabannya 2 tangan. Ketiga, posisi kedua tangan saat melakukan gerakan bergantung, tangan kita harus Di atas. sebelum di atas ada kata-kata apa? Di bawah. Lurus ke Depan. atas, lurus ke atas ya. Jangan dibengkokkan, tapi lurus tangannya. Sebentar. Kemudian yang terakhir, ada berapa macam variasi gerak bergantung? Tadi ada berapa variasinya? 5. 5 atau 4? 4 atau 3? Ayo, 5 atau 4? 4 atau 3? Satu apa, Mas Nizam? Waduh, lali. Ya, Pariko ulangi. Yang pertama, bergantung kakinya lurus ke bawah. Kedua, bergantung dengan kaki diangkat atau paha diangkat ke depan. Musik bocor ya wis. Dibaca apa nih? Musik bocor nih. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Jadi jawabannya ada 4. Benar, Mas Iza tadi benar jawabannya 4. Sudah ya, gerakan bergantung sudah beres ya. Masih hafal semua ya. Oke, sekarang lanjut ya, keseimbangan. Gerakan keseimbangan pengertiannya kemampuan untuk mempertahankan kesetimbangan tubuh ketika ditempatkan di berbagai posisi. Nah, jadi gerakan keseimbangan artinya adalah kemampuan mempertahankan kesetimbangan tubuh ketika kalian ditempatkan di berbagai posisi. Kesetimbangan ini artinya keseimbangan ya, sama saja. Ada beberapa contoh gerakan untuk melatih keseimbangan. Yang pertama, mengayunkan satu kaki ke depan dan ke belakang. Yang kedua, berdiri dengan satu kaki, contohnya ini. Yang ketiga, berjalan di atas garis lurus. Yang keempat, mengangkat satu kaki ke belakang. Jadi banyak sekali ya. Ada juga disebut dengan berdiri dengan kepala. Kalau berdiri dengan kepala namanya apa bahasa Inggrisnya? Ada yang tahu nggak? Dulu? Namanya headstand. Head itu artinya kepala, stand itu artinya berdiri. Jadi headstand artinya berdiri menggunakan kepala sebagai tumpuan. Kemudian yang kedua ada berdiri dengan tangan. Nah, kalau tangan apa bahasa Inggrisnya? Ada yang tahu nggak? Bahasa Inggrisnya tangan. Hand. Berarti berdiri dengan tangan artinya apa, Mas? Hand apa? Hand cat. Hand can. Hand stand. Hand tangan, stand berdiri. Jadi berdiri menggunakan tangan sebagai tumpuan. Paling ulangi, ada juga berdiri dengan kepala atau headstand. Yang kedua berdiri dengan tangan atau handstand. Nah, dan gerak sikap lilin. Gambarnya ini. Ini headstand. Bentar. Ini headstand menggunakan kepala. Ini handstand, beda ya, menggunakan tangan. Dan ini sikap lilin. Kenapa disebut dengan sikap lilin? Karena bentuknya seperti lilin ketika melakukan gerakan ini.
Dan gerakan ini boleh dilakukan hanya di matras ya, jangan sampai di lantai. Karena ini berkaitan dengan menahan dengan kepala semua ini. Ustadz. Ya, ada pertanyaan? Ada. Apa Mas di kasur Nizam? nggak apa-apa, Ustadz. Kalau di kasur, ya di kasur nggak apa-apa. Pokoknya jangan di lantai ya. Kenapa tuh? Kenapa? Kok nggak boleh di lantai? Kenapa? Karena ini berhubungan dengan kepala, Mas. Nanti kalau kamu nggak seimbang, jatuh, bagian kepala belakang ini sangat bahaya ketika membentur benda yang keras. Ya. Kepalanya bocor. Nanti bocor. Harus ada gurunya atau pelatihnya seperti itu. Nggak boleh sendiri. Ada pertanyaan lagi? Apa? Yang nunjukin sama yang tempatnya di mana? Betul kan, Ustaz? Ya, harus ditunjukkan tempatnya di mana. Dan latihannya juga harus berdua seperti ini. Kalau kalian berdiri dengan kepala ini nggak bisa nanti sendiri untuk awal-awal ya. Apalagi yang tangan ini sangat susah. Mungkin kalau kelas bawah seperti kalian hanya melakukan gerakan berguling, kemudian sikap lilin ini gitu. Untuk gerakan sikap lilin ini aja sangat susah loh. Kalian harus memposisikan badan lurus ke atas. Seperti ini tapi kurang lurus. Ini susah loh ini, meskipun gambarnya kayak gampang gini ya, tapi susah. Kalian bisa praktekkan di rumah nanti di kasur, mepet tembok, kakinya dilurusin sampai punggungnya ini lurus dan ditahan selama beberapa detik seperti itu. Meskipun gambarnya terlihat mudah, tapi ini prakteknya susah sekali. Nah, seperti itu. Olahraga itu seperti itu. Meskipun ini ya gambarnya kayak mudah, tapi kalau praktek dihitungi waktu sangat susah. Ini juga susah. Ini juga lumayan susah. Jadi ketika kita hanya melihat itu gampang. Sebenarnya kalau kita praktek juga susah kalau nggak terbiasa. Seperti itu. Oke, Mas Nizam tadi pertanyaannya sangat bagus. Ada lagi pertanyaannya? Nggak ada. Kalau nggak ada ya udah Pak Riko yang tanya nanti. Ayo ini masih ingat nggak gerakan handstand apa? Berdiri menggunakan tangan sebagai tumpuan. Kalau kopstand ini sama seperti headstand. Berarti apa? Kepala, pakai kepala. Berdiri menggunakan kepala sebagai tumpuan. Itu aja jawabannya. Gerak sikap lilin, gerakan mengangkat kedua kaki ke atas. Gerakan mengangkat kedua kaki ke atas, gitu aja jawabannya, nggak usah panjang-panjang. Pengertian gerak keseimbangan. Ayo, lupa ini. Nah, ini artinya kemampuan mempertahankan tubuh ketika ditempatkan di berbagai posisi. Nanti Pak Riko buatkan mind map supaya kalian bisa belajar. Sudah ya tadi ya? Keseimbangan sudah ya? Ya. Oke, lanjut. Gerakan berguling. Nah, ini masih ingat juga Panda, gerakan berguling. Oh iya. Gerakan berguling adalah gerakan yang berpindah tempat dengan cara menggulingkan badan. Sudah gampang dihafal. Gerakan berpindah tempat dengan cara menggulingkan badan di lantai. Yang namanya berguling pasti dia berpindah tempat. Nggak mungkin tetap di tempat. Itu saja hafalannya ya, supaya gampang. Oh, gerakan berguling. Berguling itu berpindah tempat. Berarti gerakan berguling adalah gerakan berpindah tempat dengan cara yang menggulingkan badan. Seperti itu. Di lantai. Ini di lantai ini bukan berarti di tackle ya. Lantai tackle atau lantai apa. Tapi ada tempatnya. Yaitu di matras namanya. Ini apa? Gerakan berguling dibagi menjadi dua. Yaitu gerak berguling ke depan dan gerak berguling ke Ke belakang. belakang.
Jika melakukan gerakan berguling ke depan, maka posisi awal menghadap ke ini, ke matras. Kalau dia menghadap ke matras, berarti dia akan berguling ke Depan. Nah, kalau membelakangi matras, berarti dia berguling ke belakang. Nah, ya gampang ya. Hafalannya gampang ya. Kita lihat dari awalan dia, posisi awal dia mau melakukan gerakan ini apa? Kalau menghadap berarti ke depan, kalau membelakangi berarti ke belakang, seperti itu. Kita juga bisa memberikan variasi dengan cara berguling ke samping kanan dan kiri. Sudah pernah nyoba kita dulu dengan kedua tangan nggak boleh bergerak, tapi tetap di samping. Sudah pernah dulu kalau kalian masih ingat. Oh, yang dikasih. Terus lanjut. Nah, ada berapa gerakan berguling tadi? Ada 2. Dua. Ke depan dan Ke belakang. ke belakang. Belakang. Nah, nomor 2, ketika melakukan gerakan berguling, sebaiknya kita menggunakan alas yang bernama Matras. Oke. Terbuat dari apa matras? Busa. Busa atau spons. Bukan busa buat sabun ya. Kalau kita mandi ada busanya, bukan itu ya. Iya. Tapi busa spons. Ada namanya busa spons. SpongeBob. Nah, spons kan busa, SpongeBob. Nomor 4, posisi awal berguling ke depan tadi apa? Menghadap ke matras. Nah, kalau nomor 5 berarti jawabannya apa? Kalau ke belakang, posisi awal ke belakang. Ke belakang. Tadi apa? Belakang. Membelakangi matras. Membelakangi matras. Itu aja jawabannya. Sangat simpel. Kalau awal ke depan berarti menghadap ke matras. Kalau awal ke belakang, membelakangi matras. Oke. Pak Riko kira sudah paham untuk gerakan berguling. Lanjut. Nah, ini gerakan tolakan, gerakan melayang, dan gerakan mendarat. Ada yang tahu nggak gerakan tolakan itu seperti apa? Seperti loncat. Oke, sebelumnya Pak Riko jelaskan ya. Gerakan tolakan, melayang, dan mendarat ini mereka itu saling berkesinambungan. Apa berkesinambungan artinya? Tahu nggak berkesinambungan itu apa? Nggak pernah dengar, Ustaz. Jadi nggak pernah tahu. dengar ya. Ya, berkesinambungan ini adalah berkelanjutan. Jadi ketika melakukan gerakan tolakan, pasti dia melakukan gerakan melayang. Dan ketika sudah melayang, pasti dia mendarat. Nggak mungkin kalau sudah melayang, dia nggak mendarat. Kecuali kalian nyungsep atau nyangsang di pohon. Kalian nggak bakal jatuh. Ya. Tiba-tiba kok Mas Nizam melompat, loh, kok nggak turun-turun? Nah, ini pertanyaan ini. Berarti Mas Nizam, wah ini mungkin nyantol di ranting pohon ini. Nah, seperti itu ya. Jadi yang namanya melayang pasti dia mendarat. Sebelum melayang pasti ada tolakan. Nah, tolakan tuh yang ini loh. Ini loh. Nah, ini loh tolakan. Yang Pak Riko lingkarin loh. Nah, ini namanya tolakan. Ketika apa ya istilahnya ya? Bahasa Jawanya itu kayak ancang-ancang loh. Awalnya itu. Seperti itu ya. Ini tolakan. Ini melayang. Dan ini mendarat. Paham ya? Di dua gerakan ini. Gambar Tiga gerakan. Gambar 1 ada tolakan, gambar 2 ini melayang, gambar 3 mendarat. Sebelum melayang pasti kita ngapain? Mendarat. Loh, sebelum melayang kok. Ngancang. Sebelum melayang ada tolakan. Setelah tolakan ada melayang. Setelah melayang ada mendarat. Sebelum mendarat ada melayang. Apa? Melayang. Pintar. Sudah paham semua. Lanjut pertanyaannya. Gerakan melayang adalah posisi di mana kaki kita
Titik. Melayang. Di bawah. Tidak menyentuh tanah. Sebelum terjadi gerakan melayang, maka ada gerakan titik-titik terlebih dahulu. Apa tadi? Pemanasan. Loh. Oh, pemanasan. Menolak. Sebelum terjadi gerakan melayang, maka ada gerak Menolak. menolak. Ya. Oke. Dirangkusin nggih. Tadi masih ke belakang. Betul ya. Oke. Ya, ada gerakan tolakan ya. Lanjut. Gerakan mendarat adalah posisi di mana kaki kita Menyentuh tanah. menyentuh tanah. Kalau melayang tadi tidak menyentuh tanah, kalau mendarat menyentuh tanah. Nomor 4. Sebelum terjadi gerak mendarat, maka ada gerak Melayang. Loh, kok melayang? Kok tolakan? Ada melayang. Melayang. Mendarat. Melayang. Yang namanya mendarat pasti sebelumnya melayang. Terakhir, bagian tubuh mana yang terlebih dahulu untuk mendarat? Kaki. Bukan kepala. Bukan kepala. Kaki. Kalau kepala nyungsep ya. Iya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Nggak ada, yakin? Oke, nanti Pak Riko lihat ulangannya. Dapat berapa? Katanya sudah paham. Lanjut, gerakan berjalan. Ini seharusnya Pak Riko taruh di depan ini ya. Tapi nggak apa-apa. Berjalan merupakan gerakan tubuh untuk memindahkan tubuh dari tempat satu menuju tempat yang lainnya atau dari posisi A menuju ke B. Dari A menuju ke B. Prosesnya ini dinamakan berjalan. Ya kan? Dengan cara melakukan langkah kaki secara bergantian. Yang pasti kalau berjalan juga pasti bergantian. Nggak mungkin bareng-bareng. Kaki kanan sama kaki kiri bareng. Nggak mungkin ya. Begitupun dengan tangan. Ketika berjalan, jangan sampai ketika kaki kanan melangkah, tangan kanan juga melangkah ke depan. Nanti jadinya kayak robot. Jadi saling berkesinambung, saling menyilang. Dapat disimpulkan bahwa gerakan berjalan termasuk gerak lokomotor. Ya pasti, karena berpindah tempat. Ada nggak yang berjalan nggak lokomotor? Ada nggak? Ya. Apa? Ada. Berjalan biasa. Berjalan apa, Mas Aura? Berjalan di tempat. Pinter. Berjalan di tempat. Ini loh, ada beberapa macam gerak berjalan. Jalan cepat, jalan lambat, jalan di tempat. Sekarang gambarnya yang mana? Berjalan cepat. Coba gambarnya yang mana? Yang 1, yang 2, atau yang 3? Yang 3. Yang 3. Oke, bagus, benar. Yang jalan lambat, yang mana? Yang lambat. Ke satu. Yang 1. Oke, pintar. Jalan di tempat sudah pasti nomor 2. Kayak patung. Kayak patung. Oke, sudah paham semua ya. Lanjut. Ya sudah, masa nggak paham. Pintar. Ada berapa gerak dalam berjalan? Ayo, masih ingat nggak? Ada berapa tadi? 3. 1 apa? 1. Ketiga. 1 Ayo, berjalan masih ingat. biasa. Ayo apa? Berjalan. 1 berjalan di tempat. 2 berjalan lambat. 3 berjalan cepat. Jalan cepat. Pintar. Nomor 2. Untuk menguatkan otot apa? Berjalan. Kaki. Kaki. Yang pasti kaki.
Nah, sekarang nomor 3. Jelaskan yang membedakan antara gerak jalan cepat dan lambat. Apa yang membedakan? Ya, jalan lambat seperti biasa. Ayo, bingung sama pertanyaannya. Sekarang Pak Riko kasih contoh ya. Mas Aura pergi ke sekolah naik sepeda ontel. Terus Mas Nizam ke sekolah naik sepeda motor. Sama-sama dimulai dari rumahnya Mas Aura. Yang membedakan apa? Sepeda motor lebih cepat. Nah, berarti apa yang membedakan? Sepeda ontel. Yang membedakan apa? Cepat. Kecepatan, pinter. Yang membedakan adalah kecepatan. Sama-sama naik sepeda, tapi Mas Nizam pasti akan datang lebih dahulu. Bisa nggak Mas Aura datang lebih dahulu? Ya bisa aja. Kalau datangnya lebih awal. Enggak, kan Pak Riko bilang berangkatnya bareng. Tapi Mas Nizam naik motor, Mas Aura naik sepeda. Bisa nggak Mas Aura datang terlebih dahulu? Bisa. Caranya gimana? Kalau Mas Nizam banyak bocor atau kehabisan bensin. Nah, ya kan? Pasti Mas Aura datang terlebih dahulu. Oke ya? Sampai sini paham ya? Nah, sudah. Sudah. Nah, ini zoom-nya langsung dimatikan atau ada lagi? Soalnya ini kan zoom-nya kan batasnya sampai 30 menit. iya, sampai 30 menit ya? Iya. Iya, ini masih ada waktu 5 menit kok, masih bisa kok. Dan ini materinya sudah habis juga, sudah cepet kan tadi. Ya udah, diakhiri aja. Ya udah, diakhiri aja. Oke, itu karena sudah selesai ya. Ya, Ada pertanyaan enggak sebelumnya? Pak Riko tanya dulu dong. Ada pertanyaan enggak? Adik semua tadi? Enggak ada? Oke, enggak ada. Berarti besok harus 100 semua ya. Karena enggak ada pertanyaan dan sudah paham semua. Oke? Iya. Oke, ya udah. Kalau sudah pembelajaran PJOK Pak Riko akhiri. Mas Nizam dipimpin teman-temannya. Iya. Dan sudah siap. Siap. Tangan di tengah depan, kepala ditundukkan. Doa subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaiki. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu di depan. Selamat beristirahat. Dadah. Sama-sama.